Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang analisis regresi linear. Analisis regresi. Regresi di sini yaitu adalah metode yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, secara sederhana, regresi ini membantu kita memahami bagaimana perubahan pada satu variabel independen akan mempengaruhi nilai variabel dependen. Dalam menganalisis regresi ada beberapa syarat. Yang pertama, hubungan. Jadi harus mengetahui adanya hubungan antara variabel itu. Jika setelah diketahui hubungannya, maka bisa menganalisis regresi. Yang kedua, variabel. Dalam menganalisis regresi terdapat dua jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas atau yang bisa disebut dengan variabel prediktor. Yang kedua, variabel terikat atau yang disebut dengan variabel kriterium. Selanjutnya, analisis regresi linear sederhana, yaitu adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara satu variabel independen atau variabel prediktor dan satu variabel dependen atau variabel respon. Nah, ini membantu kita memahami bagaimana perubahan dalam variabel independen ini memengaruhi variabel dependen. Dan analisis regresi linear ini termasuk ke dalam uji statistik parametrik. Oleh karena itu diperlukan asumsi-asumsi analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, yaitu data yang diambil harus secara random dari populasi. Dan yang kedua itu data memiliki pasangan yang sama. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Dan yang terakhir itu adalah hubungan antara variabel linear. Baik, selanjutnya adalah persamaan untuk analisis linear sederhana. Nah, dituliskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. A mempunyai persamaan sendiri dan B juga mempunyai persamaan sendiri. Nah, A dan B itu merupakan koefisien regresi. Nah, seperti contoh, sebuah perusahaan ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam kerja karyawan X dengan hasil produksinya Y dari data yang diperoleh selama 5 hari. Nah, data yang diperoleh ini sebagai berikut, yaitu terdapat 5 data. Nah, langkah yang pertama yaitu mendeskripsikan data terlebih dahulu, yaitu menghitung seluruh data yang dibutuhkan dalam analisis ini, antara lain yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nah, X kuadrat itu kita peroleh dari hasil kuadrat dari X. Nah, Y kuadrat kita peroleh dari hasil kuadrat dari Y, atau ada 6 kuadrat dari baris pertama. Ya, ada 6 dari baris pertama. Sedangkan yang XY itu memperoleh dari perkalian dari skor X dan Y. Nah, kemudian kita hitung total dari seluruh datanya. Dari data ini kita jadi tahu jumlah datanya ada 5, yaitu jumlah skor keseluruhan adalah X ada 26, X kuadrat 142, Y terdapat 32, lalu Y kuadrat terdapat 210, dan yang terakhir adalah jumlah perkalian dari X dan Y adalah 171. Kemudian kita menghitung rata-rata X dan rata-rata Y. Rata-rata X bisa kita peroleh dari jumlah X. Nah, di sini X sama dengan sigma X dibagi N sama dengan 26
dibagi 5 sama dengan 5,2. Begitupun juga dengan Y. Sigma Y dibagi dengan 5 yaitu 32 dibagi dengan 5 sama dengan 6,4. Yang selanjutnya yaitu menghitung koefisien regresi. Koefisien A dan B tadi. Koefisien A mempunyai rumus sebagai berikut, yaitu A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY. Nah, kemudian dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, di sini langsung dimasukkan saja sigma X-nya terdapat 32 dikali sigma X kuadratnya 142 dikurangi sigma X-nya 26 lalu dikali sigma XY yaitu 171. Kemudian dibagi N sama dengan 5, XY kuadrat 142 dikurangi sigma X kuadrat yaitu 26 kuadrat. Lalu ditemukan hasil 2,882. Begitupun juga dengan yang B. Dimasukkan nilainya sesuai dengan rumus yang sudah tertera. Selanjutnya di sini adalah menghitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total disimbolkan sebagai JKT, yaitu sigma dari Y kuadrat. Sigma adalah jumlah total. Kita ambil dari tabel sebelumnya, hasilnya adalah 171. Nah, selanjutnya menghitung jumlah kuadrat regresi A atau JKA. JKA diperoleh dari buka kurung sigma Y kuadrat dibagi N sama dengan 32 pangkat 2 dibagi 5 dan hasilnya 204,8. Berikutnya adalah JKR atau menghitung jumlah kuadrat reduksi. JKR ini adalah JKT dikurangi JKA sama dengan JKT adalah 121, sedangkan JKA adalah 204,8. Diperoleh hasil JKR adalah 0,834. Nah, selanjutnya menghitung jumlah kuadrat regresi B atau JKB atau JKrek. JKB atau JKrek sama dengan B buka kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N. Nah, B-nya kan tadi udah diperoleh dari perhitungan koefisien tadi. Jadi tinggal kita masukkan nilainya diperoleh JKB-nya sebesar 2,645. Langkah berikutnya menghitung jumlah kuadrat sisa. Jumlah kuadrat total dikurangi JKA dikurangi jumlah kuadrat rek. JKT min JKA tadi kan JKR, berarti JKS dikurangi JKrek, kemudian diperoleh hasil 1,811. Jika sudah diperoleh semua data, kita lakukan analisis regresi linear sederhana, yakni dengan cara menghitung UJF. UJF ini bisa kita hitung dari F sama dengan JKrek dikurangi 1 dibagi JKS dikurangi buka kurung N dikurangi 2. JKrek-nya 2,645 dibagi 1, JKS-nya min 1,811 dibagi 3. Diperoleh F-nya min 57. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kriteria. Jadi, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO ditolak. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO diterima. Selanjutnya, menghitung F tabel. F tabel di sini bisa ditentukan dengan cara DK pembilang dan DK penyebut. DK pembilang adalah jumlah variabel bebas. Tadi kan kita melakukan analisis regresi linear sederhana. Variabelnya bebas, hanya ada 1. Kemudian DK penyebutnya diperoleh dari N-2 atau 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3. Dan selanjutnya F tabelnya adalah 6,61.
Jadi berkesimpulan F hitung min 57 lebih kecil daripada F tabel, yaitu 6,61, yang mana HO ditolak. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.